Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video review kali ini, gue bakalan nge-review dan ngebahas anime yang telah selesai tayang dan yang telah gue tonton. Tapi bukan berarti gue bakalan mereview animenya episode per episode, melainkan mereview secara menyeluruh dari segala aspek, kecuali bagian cerita yang hanya akan gue bahas sedikit agar tidak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gua hanya akan mereview dari apa yang telah dianimasikan. Gua tidak akan mengambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini. Ataupun gua gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Kali ini gua mau ngebahas dan nge-review anime Machikado Majoku. Anime ini rilis di tahun 2019, namun anime ini tidaklah terkenal maupun sering dibahas orang-orang. Walaupun begitu, gue sendiri di tahun 2019 pernah melihat beberapa postingan di Instagram yang berisi tentang anime ini. Baik itu tanggal rilis maupun tentang cerita dari anime ini. Dan mudah-mudahan berkat video kali ini kalian jadi berminat untuk menonton anime Machikado Majoku. Lanjut, saat ini di Anime List, Machikado Majoku memiliki rating sebesar 7,66 dengan jumlah episode yang hanya 12 episode. Anime ini digarap oleh studio GC Staff. Studio ini juga adalah studio yang sudah sangat terkenal dan telah menggarap beberapa anime terkenal seperti Toradora, Shokugeki no Soma, Danmachi, Kaichou wa Maid-sama, sampai anime yang popularitasnya yang mungkin biasa saja seperti Satsuriku no Tenshi, Henneko, Hida no Aria, Little Buster, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk genre dari anime ini hanyalah slice of life, komedi, dan magic, serta batas usia dari anime ini adalah 13 tahun ke atas. Masuk ke bagian opening dan ending. Untuk opening dan ending dari anime ini masing-masing hanya ada satu, yang mana openingnya menurutku terdengar cukup biasa saja dan dinyanyikan oleh kedua seiyuu dari karakter utama. Sedangkan untuk endingnya sendiri menurutku juga terdengar biasa saja dan dinyanyikan oleh 4 seiyuu, yang mana 2 seiyuu dari karakter utama dan 2 seiyuu lagi yang mengisi suara karakter sampingan di anime ini. Tapi untuk kedua lagu tersebut bukanlah tidak enak untuk didengar, melainkan hanya terdengar biasa saja. Mungkin ada di antara kalian yang cocok dengan kedua lagunya. Sekarang lanjut ke bagian visual. Untuk visual di anime ini sudah sangat bagus dan cukup detail. Mulai dari latar tempat tiap episode dari anime ini ya digambar dengan sangat bagus, pemilihan warna yang sangat bagus, pencahayaan dari anime ini yang juga pas dengan mata, ekspresi wajah dari para karakter yang selalu lucu dan imut, baik di kondisi marah, sedih, senang, ataupun kondisi lainnya. Gua sendiri salut dengan studio GC Staff yang mampu membuat anime dengan visual seimut ini. Memang bukan hal yang aneh jika studio GC Staff menggarap anime yang memiliki visual yang dipenuhi dengan keimutan dari para karakternya. Tapi dari sekian banyaknya anime garapan studio GC Staff, inilah anime yang menurutku memiliki visual paling lucu dan imut. Sekarang masuk ke bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada dua, yakni yang pertama Yoshida Yuko. Yuko adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang memiliki rambut panjang berwarna merah dengan warna mata yang gua sendiri gak tahu gimana ngejelasinnya. Yuko juga adalah seorang gadis yang lemah hati dan mudah menyerah. Meskipun mudah menyerah, Yuko adalah gadis yang baik dan sopan santun. Yuko sendiri memiliki julukan sebagai Shadow Mistress Yuko, yang biasa disingkat sebagai Shamiko. Yang kedua, Chiyoda Momo. Momo adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang memiliki rambut pendek berwarna pink dengan warna mata yang juga gua nggak tahu gimana ngejelasinnya. Momo juga adalah seorang gadis yang tenang, tidak banyak bicara, baik dan suka membantu. Momo juga biasa dipanggil dengan panggilan Chiyo Momo. Selanjutnya gua mau ngebahas sedikit tentang seiyuu dari kedua karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Yoshida Yuko adalah Kohara Konomi. Kohara Konomi sendiri telah cukup banyak mengisi suara di anime lain seperti Nomura Kasumi dari Asobi Asobase, Fujiwara Chika dari Kaguya-sama wa Kokurasetai, Roxy Migurdia dari Mushoku Tensei, Mizuno Akane dari Tsukigakure, dan beberapa lagi yang lain. Yang kedua, seiyuu dari Chiyoda Momo adalah Kito Wakari. Kito Wakari sendiri telah cukup banyak mengisi suara di anime lain seperti Hinata Kaho dari Blind S, Yahiro Nene dari Jibaku Shounen Hanako-kun, Kamado Nejuko dari Kimetsu no Yaiba, Konoe Kanata dari Love Live Nijigasaki, Yuzaki Tsukasa dari Tonikaku Kawaii, dan beberapa lagi yang lain. Masuk ke bagian cerita. Pada awal episode akan diperlihatkan scene di mana Shamiko berada di dalam mimpinya dan sedang berbicara dengan seseorang yang merupakan leluhurnya. Seketika setelah bangun, Shamiko yang pada awalnya hanya seorang manusia biasa tiba-tiba memiliki tanduk dan ekor.
yang mana itu terjadi karena Shamiko merupakan keturunan dari klan kegelapan. Serta kebangkitan kekuatan Shamiko itu bertujuan untuk mengalahkan gadis sihir atau Mahou Shoujo yang berasal dari klan cahaya, demi untuk mengangkat kutukan keluarganya. Pada awalnya, Shamiko yang sedang kebingungan dengan keadaannya saat sedang berjalan di luar rumah dengan sebuah benda yang menjadi tempat bersemayamnya leluhur Shamiko. Shamiko dengan tidak sengaja menjatuhkan benda yang menjadi tempat bersemayamnya leluhur Shamiko dari atas tangga. Saat sedang mengambil, tiba-tiba ada sebuah truk yang datang dan hampir menabrak Shamiko. Saat dalam kondisi yang hampir tertabrak, tiba-tiba datanglah seorang gadis sihir yang menghentikan truk tersebut dengan satu tangan. Di sanalah Shamiko mulai menetapkan tujuannya untuk mengalahkan gadis sihir tersebut. Saat hari Senin, Shamiko pun pergi ke sekolah. Dan di sanalah dia bertemu dengan Momo yang tak lain tak bukan adalah gadis sihir yang menyelamatkannya tempo hari. Namun naas, perbedaan kekuatan fisik yang dimiliki oleh Momo yang bisa menghentikan truk dengan satu tangan, dan kekuatan fisik Shamiko yang hanya mengangkat sekarung beras kecil pun membutuhkan istirahat, yang membuat perbedaan kekuatan mereka berdua bagaikan langit dan bumi. Setelah itu ceritanya pun berlanjut. Dari Shamiko yang sering menantang Momo untuk bertarung, Momo yang selalu berusaha melatih Shamiko agar menjadi lebih kuat biar bisa mengalahkan dirinya sendiri, Shamiko yang merawat Momo yang sedang sakit, dan masih banyak lagi kegiatan yang penuh dengan kelucuan dan keimautan para karakter di anime ini. Sekian untuk ceritanya, sekarang masuk ke bagian kekurangan. Untuk kekurangannya terdapat pada karakter, yang terlalu difokuskan kepada Shamiko dan Momo. Sedangkan karakter sampingannya tidak terlalu banyak ditampilkan. Padahal ada satu atau dua karakter sampingan yang bisa menjadi karakter yang cukup penting di ceritanya. Selain kekurangan tadi, gua sendiri gak menemukan kekurangan apa-apa lagi. Terakhir, masuk ke bagian kesimpulan. Anime ini sangat cocok untuk kalian yang merupakan pecinta anime slice of life. Anime ini santai, family friendly, dan juga memiliki cerita yang sangat mudah untuk dipahami. Walau menurutku anime ini memiliki alur yang cukup lambat, namun anime ini tidaklah mengecewakan. Karena anime ini dipenuhi dengan adegan cute girls doing cute things, atau yang biasa disingkat dengan CGDCT. Kalian akan selalu disajikan dan dihibur dengan keimutan dan kelucuan dari Shamiko yang selalu berusaha untuk mengalahkan Momo, dan juga dihibur dengan keimutan dan kelucuan dari karakter sampingan lainnya. Serta gua sendiri gak bosan sewaktu menonton anime ini. Walaupun anime ini bergenre slice of life, mungkin kebosanannya ditutup oleh banyaknya adegan CGDCT. Dan anime ini juga aku rekomendasikan untuk kalian yang mencoba untuk mengubah suasana. Atau tontonlah saat sedang stres, ataupun untuk pecinta anime yang penuh dengan gadis imut dan lucu. Ditambah, entah kenapa gua bisa dibuat simpati dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh Shamiko. Apalagi setelah diceritakan sedikit tentang masa lalu dari Shamiko yang membuat gua semakin simpati. Dan rating yang kuberi untuk anime Machikado Majoku adalah sebesar 8 dari 10. Sekian untuk video review kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video review ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tschüss!